Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Ayo, langsung aja kita ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita harus berdoa dulu. Ayo, kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Kisah dari Duda Tampan 88, di mana bumi dipijak, di situ gaib dijunjung. Inilah kisah saat Mas Indra berkenalan dengan seorang wanita. Begini kisahnya. Aku Indra, ujarku gugup pada seorang gadis yang ada di depanku. Aku malah, salam kenal ya, ujarnya sambil tersenyum manis. 6 bulan serasa begitu cepat berlalu. Menjalani hubungan dengan seorang wanita. Entahlah, aku merasa dia akan menjadi istriku. Malah, kamu mau jadi istriku? Ujarku penuh keyakinan di malam yang penuh dengan bintang. Walaupun dia adalah pacarku, tapi menanyakan hal ini begitu membuatku canggung. Aku pun menelpon Rian. Bro, gue nikah. Ya, ujarku pada Rian di telepon. Sepertinya dia sangat meragukanku, tapi pada akhirnya dia mendukungku. Setelah semua penjelasan panjang yang aku berikan. Tinggal beberapa hari lagi, aku harus siap-siap, ujarku menyemangati diriku sendiri. Saya terima nikah dan kimpoinya malah binti bapak itu dengan mas kimpoi emas seberat itu gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, ujarku dengan menggenggam erat tangan penghulu. Sah! Suara semua orang di sekelilingku yang terdengar begitu semarak. Entah bagaimana menggambarkannya, tapi wanita yang tersenyum begitu indah di sampingku ini sekarang telah menjadi istriku. Iya, dia sekarang halal untukku. 3 bulan terasa bagaikan 3 hari saat aku lewati bersamanya. Demi dirimu, aku akan berjanji akan membuang segalanya dan berubah sayang. Abi, ujar Mala sambil menarik tanganku dengan manja. Apanya? Ujarku sambil tetap mengerjakan laporanku. Ya, saat ini aku bekerja sebagai kepala bagian di salah satu restoran di Kelapa Gading. Kamu tuh sibuk mulu, aku kan mau bilang kalau aku hamil, ujarnya lesu dengan merajuk. Apa? Kamu bilang apa barusan? Ujarku panik karena tak percaya apa yang baru saja ku dengar dari mulutnya. Gak mau, kamu nyebelin, ujarnya dengan membuang muka. Gue jadi papa, teriakku sekencang-kencangnya. Ih, berisik tahu, ini kontrakan petak, bukan lapangan, ujarnya sambil memelukku dengan lembut. Sebenarnya aku juga mau ngomong sesuatu sih, Nyah. Mulai minggu depan kita pindah. Aku udah beli perumahan di perumahan itu, ujarku sambil menahan tawa bahagia. Pak, sebentar lagi anak saya lahir, dan saya rasa saya nggak bisa lagi megang semua ini. Bisa tolong Bapak cabut lagi? Ujarku sambil tertunduk lesu di depan Pak Aksa. Kamu yakin? Yang saya kasih ke kamu itu bukan hitam kok, ujarnya. Iya Pak, saya pengen hidup normal. Saya pengen besarin anak saya seperti orang normal lain Pak, tanpa semua kelebihan ini. Mudah-mudahan Bapak ngerti yang saya maksudkan, ujarku sambil bersimpuh di depannya. Walaupun terlihat garang, tapi Pak Aksa adalah laki-laki yang memperlakukan semua muridnya dengan sangat lembut. Dia memberitahuku jika aku membuang khodam putih yang diberikan olehnya, maka akan ada kekosongan yang terjadi. Sebagai gantinya, aku akan teramat sangat mudah mendapat atau melihat gangguan dari hal-hal gaib
di sekitarku. Tapi keputusanku sudah bulat. Kanindra harus berubah. Dra, tapi kamu harus ingat, semua yang kamu punya dan kamu dapatkan itu cuma titipan. Jangan lupa belajar buat ikhlas di kemudian hari, Ndra, ujarnya sambil menepuk pundakku. Dari semua kayaknya kamu yang akan ketemu dia, ujarnya dengan suara yang teramat sangat pelan. Maksud Bapak? Ujarku penasaran. Enggak kok, enggak apa-apa, ujar paksa. Yah, lihat nih, cantik banget, ujarku sambil mendekatkan buah hati kami ke wajah istriku yang tampak sangat lelah. Iya Bi, cantik kayak aku, ujarnya manja dengan titihan air mata. Iya, mirip mamahnya, alhamdulillah ya Allah, ujarku dengan mencium keningnya. Bi, aku udah punya nama, boleh nggak aku yang ngasih nama? Tanya istriku di tengah tangis bahagianya. Namanya indah banget sayang, artinya disayang ya? Iya, kita kasih nama itu, ujarku terharu. Singkat cerita, buah hati kami mengisi setiap waktu yang kami miliki. Walaupun dia menangis di tengah malam, walaupun dia berteriak setiap waktu, tapi seakan tak ada rasa lelah pada diri kami berdua. Semua itu bagaikan musik yang sanggup membakar semangat kami seketika saat kami mendengarnya. Semua itu tak berlangsung lama. Saat buah hati kami menginjak umur 3 bulan, semuanya berubah. Tanda keanehan mulai muncul pada bagian kepalanya, hingga dokter memvonis anak kami mengidap penyakit. Hingga tepat pada hari ulang tahunnya yang pertama, Tuhan memanggilnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama pedih dan kehancuran yang selama ini yang kurasakan, tak ada apa-apanya dibandingkan semua yang kuhadapi saat ini. Semua kata bela sungkawa, sabar, ikhlas hanya seperti debu yang tertiup angin di depanku. Beberapa bulan telah berlalu, tapi semua kepedihan ini tak bisa hilang dari pikiranku. Istriku bertanya kepadaku di tengah lamunanku. Aku boleh kerja gak Bi? Kenapa? Toh gajiku masih cukup ngidupin kita, ujarku sinis. Kamu selalu sibuk Bi. Kita hampir gak pernah ngobrol langsung, cuma sekedar BBM dan telepon. Aku masih tidur, kamu udah berangkat. Aku udah tidur, kamu baru pulang. Aku kesepian Bi, ujarnya sambil menangis di depanku. Iya, aku memang salah. Karena rasa kehilangan yang teramat sangat ini, aku jadi hampir melupakan jika aku masih memiliki seseorang yang aku cintai. Akhirnya aku menyetujui kemauannya. Dia menceritakan padaku jika dia akan menjadi SPG di perusahaan tersebut. Awal malapetaka terjadi. Setelah 4 bulan terlewati di tengah kesibukan kami masing-masing, kami berdua hampir sama sekali tak memiliki waktu. Karena aku sekarang diangkat menjadi supervisor dan memegang 2 cabang sekaligus, yaitu Kelapa Gading dan Bekasi. Abi, aku boleh jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu, ujar istriku di malam itu. Dia sengaja belum tidur untuk menanyakan hal ini. Ya udah, berapa lama? Sama siapa saja? Ujarku ketus karena kelelahan. 3 hari aja Bi, Jumat, Sabtu, Minggu, sama anak-anak SPG yang lain, yang satu grup sama aku, ujarnya. Ya udah, hati-hati, ujarku sambil langsung memejamkan mata. Pada hari Senin, hari itu aku menyempatkan diri untuk libur setelah sekian lama aku tak mengambilnya. Pagi hari itu, aku memutuskan untuk mengantar istriku ke kantornya di kawasan Cibitung MM 2100. Awalnya dia menolak, tapi dengan sedikit paksaan akhirnya dia menyetujuinya. Setelah mengantarnya, aku menyempatkan diri untuk mengobrol dengan satpam yang menjaga pintu gerbang di kantor istriku. Suaminya Teh Mala, Pak? Tanyanya dengan sangat sopan. Iya mas, jawabku sambil menyodorkan sebungkus rokok yang sengaja aku beli di warung semalam. Wih, makasih Pak, ujarnya kegirangan. Obrolan ringan pun terjadi hingga salah satu SPG menghampiri kami untuk mengisi laporan keberangkatan hari ini di pos.
Ini suaminya Teh Mala, Lus, ujar satpam itu kepada SBG yang kutebak adalah bernama Lucy. Wah, Teh Mala udah sembuh kah, Mas? Ujarnya sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. Sembuh? Maksud kamu? Tanyaku kebingungan. Kan kemarin gak masuk tuh 3 hari, katanya sakit. Sama sepupunya tuh kompak banget berdua sama Budi sakit, terus gak masuknya. Ujarnya. Oh iya, sakit, sama Budi juga kemarin. Ujarku polos, karena sedikit menyadari ada yang tidak beres. Istriku tak punya saudara atau sepupu yang bekerja di sini. Pulang jam berapa biasanya kalau hari Senin, Lus? Lanjutku yang bermaksud memancing informasi. Tiap hari jam 4 udah pulang, Mas. Udah ya, aku pergi dulu. Kesiangan nyampe toko nanti, ujarnya sambil meninggalkan kami. Tapi saat aku mengobrol dengan tetanggaku, mereka mengatakan istriku pulang antara jam 8 hingga jam 10 malam. Sama Budi, gumamku dalam hati. Ya, aku gak bisa jemput, kamu naik ojek ya. Isi pesan singkatku pada istriku. Iya, aku palingan jam 9 nyampe rumah, balasnya. Tepat pukul 21.12, istriku tiba di depan rumah dengan menggunakan ojek. Aku sengaja menunggunya dengan duduk di ruang tamu. Assalamualaikum, ujarnya mengucapkan salam saat memasuki rumah. Duduk, ujarku tegas tanpa menjawab salamnya. Kamu kenapa sih, Bi? Ujarnya setengah panik dan bingung. Mana foto-foto kemarin di Pelabuhan Ratu? Ujarku emosi. Kemarin foto-foto pakai HP-nya Lucy, tapi belum dikirim nih. Jawabnya dengan nada bergetar. Aku beliin kamu HP itu harganya 4 juta loh, Nyah. Kameranya gak mungkin jelek. Aku juga tahu kebiasaanmu yang dikit-dikit selfie. Gak mungkin gak ada foto. Ujarku sambil menghisap dalam-dalam rokok yang kupegang. Pergi kemana kamu sama Budi? Lanjutku dengan agak bergetar menahan emosi. Budi? Budi siapa, Abi? Ujarnya dengan mulai menangis. Tak lama kemudian, orang yang aku tunggu datang. Ya, aku menyuruh temanku untuk menjemput kedua mertuaku agar menjadi saksi dari kebohongan anaknya. Bu, ibu punya ponakan namanya Budi yang kerja di situ. Ujarku sesaat setelah ibu mertuaku memasuki pintu dan tanpa menjawab salamnya. Enggak, Ndra, gak ada keluarga di sini. Yang lain semuanya di Sukabumi. Ujarnya kebingungan dan langsung mendekap anaknya yang menangis terseduh. Sedangkan bapak hanya terlihat tertunduk lesu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mumpung ada ibu sama bapak di sini, saya udah gak bisa lagi mendidik anak ibu sama bapak. Saya mohon maaf. Mulai hari ini, anak ibu sama bapak saya kembalikan. Sama buat lu malah. Mulai detik ini gue Ganindra Basudewa dengan segenap kesadaran. Gue cerain lu. Ujarku sambil menunjuk wajahnya. Ampun Nabi, jangan, maafin aku. Aku hilaf, dia yang ngajak. Ujar mantan istriku dengan menciumi telapak kakiku. Bapak dan ibu hanya bisa menangis terseduh di antara keramaian yang telah kubuat. Lu tenang aja, Mal. Rumah dan semua isinya ini gue hadiahin buat lu. Biar si Budi masuk cuma bawa. Anggap aja dia karena lu udah berkorban nyawa saat lu ngelahirin anak gue dulu. Ujarku sambil menghentikan usahanya memegangi kakiku. Setelah aku keluar dari rumah itu, kekalutan tak berhenti dalam sehari atau 2 hari hingga puncaknya. Salah satu customer di tempatku bekerja membuat onar karena makanan yang ia pesan salah. Aku akhirnya kalap dan mengajarnya habis-habisan setelah ia lebih dulu melempar sepatunya ke arah wajahku. 3 tulang iga patah, 6 gigi lepas dari tempatnya, dan beberapa jahitan di kepalanya. Itulah yang kudengar dari keterangan polisi dari keadaan orang yang kuhajar. Jeruji besi, pantaskah untukku? Ya, singkat cerita, setelah beberapa bulan akhirnya aku keluar dari jeruji yang menahanku. Tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa harta, tanpa tabungan. Aku menjalani
menjalani hidup benar-benar dari nol, tanpa harga diri. Bermain semen dan pasir, bertahan hidup selama beberapa saat, hingga Rian datang menjenguk ke kos-kosanku. Dia memarahiku, tapi dia akhirnya memelukku dan menangis. "Ikut gue, Indra, kita rubah hidup bareng-bareng," ujar Rian. Kembali ke posisi cerita saat di Kalimantan. Pak Sami berkata, "Ya, itulah alasannya kamu dipilih Aksa buat kesini." "Maksudnya, Pak?" jawabku bingung sambil membersihkan sisa air mata di wajahku. "Iya, dia pengen kamu belajar menghargai hidup," ujar suara seorang wanita yang tiba-tiba ada di belakang Pak Sami. "Ida," ujarku terkejut. Tapi apa ini? Kenapa ada kabut yang sangat tebal tiba-tiba menyelubungi kami bertiga? Dan kabut putih pekat menyelimuti kami bertiga. Sebisa mungkin aku berusaha untuk tenang, walaupun panik tak bisa sepenuhnya kuhilangkan. Perlahan tapi pasti, kabut ini memudar dan digantikan oleh sebuah ruangan yang cukup besar. Ruangan dari kayu berukuran kira-kira 6 kali 12 meter dengan 2 pintu di kedua sisinya. "Di mana aku?" pikirku dalam hati. "Selamat datang lagi, Indra," ujar Ida dengan senyum yang cukup manis. Samar-samar aku dengar suara ramai dari arah pintu. Ingin sekali rasanya melangkah untuk mencari tahu, tapi rasa takut telah membekukan tubuhku. "Ini di mana?" ujarku tergagap. "Ayo, kita ngobrol di depan," ujar Pak Sami sambil beranjak dari tempatnya duduk. "Buatkan minum, Dak," lanjut Pak Sami pada Ida. Aku mengikuti langkah Pak Sami menuju salah satu pintu. "Yang lainnya tahu, Pak," ujarku sesaat setelah kami melewati pintu. "Enggak, cuma kamu, Tony, sama Andri," jawabnya singkat. "Di sini dulu Aksa pertama kali bertemu bapak saya," lanjutnya. "Tempat ini serasa tak asing bagiku. Ini adalah tempat yang sama dengan yang kudatangi beberapa waktu lalu. Hanya saja, sekarang masih siang hari. Terlihat anak kecil berlarian di sana sini. Para wanita yang sedang menyisir rambutnya di depan rumah mereka. Ini benar-benar perkampungan yang hidup. Jadi, ini tempat yang diceritakan Pak Aksa dulu," ujarku yang terkesima dengan pemandangan tradisional yang terpampang di sekitarku. "Tapi Pak, maaf, kenapa bisa kampung ini gak kelihatan sama orang luar? Soalnya, waktu saya kesini kemarin, saat saya pergi terus nengok ke belakang, semua ini hilang," lanjutku yang mulai sedikit tenang. "Kami gak hilang, kami hanya gak nunjukin eksistensi kami. Kami juga punya kehidupan di luar sana. Sebagian dari kami punya rumah di kota, hingga kami di sini gak buta teknologi. Sebagai contoh, kamu lihat itu, Roy. Sehari-hari dia kerja sebagai super travel. Ida, dia sarjana S1 FKIP Matematika. Tapi kami gak mau ngelupain asal-muasal kami," ujar Pak Sami panjang lebar. Sedikit demi sedikit, aku mulai mengerti apa yang dibicarakan oleh Pak Sami. Terdengar rumit memang jika mereka punya kehidupan di sini, tapi mereka juga membaur di luar sana. Tak lama kemudian, Ida datang dengan membawa 2 cangkir berisi kopi panas. Pak Sami banyak menanyakan tentang kabar Pak Aksa. Dan dia menjelaskan bagaimana dia mencoba menjaga tradisinya hingga tak tergerus oleh kemajuan teknologi dan zaman. Dan tidak semua penduduk di kampung ini memiliki kemampuan seperti Pak Sami. Mereka di sini terlindungi oleh sebuah benteng tak kasat mata, yang jika walaupun ada orang luar yang tak sengaja menginjakan kaki di sini, dia tetap tidak akan melihat kehidupan di sini. Yang terlihat bagi mereka hanya pepohonan dan hutan. Cukup banyak yang Pak Sami jelaskan padaku. Hingga tak terasa, matahari sudah mendekati tempatnya untuk bersembunyi di ufuk barat. Pak Sami mengizinkanku untuk berkeliling sekedar melihat
dan dengan cepat Ida menarik tanganku untuk mengikutinya. Pelan-pelan, Dak, ujarku. Ikut, keburu gelap, ujarnya dengan langkah yang terburu-buru. Kemana, Dak? Jawabku dengan terhuyung mengikuti langkahnya. Ida mengajakku ke sebuah sungai kecil yang terletak tak jauh dari perkampungan itu. Sebuah sungai yang tidak terlalu besar dengan sebuah air terjun kecil setinggi hanya 1,5 meter. Terlihat sangat indah di tengah cahaya jingga dari matahari sore. Ida melepaskan genggaman tangannya dan mendekati air. Tangan lembut itu sekarang sedang bermain di atas air, persis seperti seorang anak kecil yang bermain dengan percikan air. Entah harus bagaimana aku menggambarkan pemandangan yang terpampang di hadapanku sekarang. Seorang wanita berkulit putih bersih dan hampir tanpa noda sedang memandangi air dengan matanya yang berbinar indah, sedang memainkan air dengan tangan mungilnya. Dra, aku bisa tahu apa yang kamu pikirin. Aku bisa nebak apa yang akan kamu lakuin. Aku bisa baca semua sifat kamu. Tapi aku punya pertanyaan yang aku gak tahu kamu akan jawab apa. Boleh aku nanya, Dra? Ujar Ida sambil tetap memainkan air dengan telapak tangannya. Apa? Ujarku sambil mendekati air sungai dan ikut bermain air dengan tanganku. Kamu mau gak jadi suamiku? Ujarnya tanpa menengok ke arahku. Dek! Kaku rasanya tubuhku mendengar apa yang dia ucapkan karena perasaan tak percaya. Kesampingkan semua yang mistis dari dirinya. Dia seorang sarjana S1 dan dia tak lain adalah anak dari bosku. Tiba-tiba mengajakku menikah. Apa maksudnya? Ujarku panik dengan wajah aneh. Aku udah bilang ke bapak. Bapak bilang terserah aku. Aku tahu kamu orang baik. Aku mau kamu jadi bapak dari anak-anakku. Ujarnya dengan suara yang lembut. Tampak jelas pipinya memerah di antara wajah putihnya. Maaf, Dak, ujarku sambil menghentikan gerakan tanganku di air, berdiri di belakang Ida. Kamu cantik, cantik banget, bahkan sempurna. Tapi kalau untuk nikah, aku gak bisa, Dak. Aku gak akan siap ngimbangi kamu dan keluargamu. Lagian sebelum aku berangkat ke sini, aku udah janji di depan nisan itu kalau aku gak akan nikah sebelum aku sukses di Kalimantan. Lanjutku dengan memegang pundaknya. Tidak terdengar menangis mendengar jawabanku. Tapi apa sebegitu besarnya perasaannya padaku? Padahal kami pun baru bertemu belum beberapa lama. Kamu gak apa-apa, Dak, ujarku selembut mungkin. Gak apa-apa, Ndra, aku paham kok. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, kamu berhak buat bahagia. Ujarnya menengok sambil ke arahku dengan air mata di pipi dan senyum yang teramat sangat dipaksakan. Kita temenan ya, ujarku sambil menjulurkan jari kelingkingku padanya. Tanpa menanggapi jari kelingkingku, Ida akhirnya memelukku dengan erat. Dak, udah agak gelap, kita di pinggir sungai loh. Ntar kalau ada nenek gimana? Ujarku sambil tertawa kecil dan melepaskan pelukannya dengan perlahan. Kita balik ya, lanjutku. Cowok kota emang gak peka, ujarnya dengan nada ketus sambil berjalan meninggalkanku. Cuma lagi bodoh yang nolak kamu, Dak. Dan sayangnya aku termasuk di antara laki yang bodoh itu, ujarku dalam hati sambil mengikutinya. Iya, gak cuma bodoh, kamu on, kata Ida. Singkatnya, malam semakin larut saat Pak Sami mengantarku kembali ke rumah panggung tempatku beristirahat setiap malam selama di pekerjaan ini. Beberapa hari terlewati hingga akhirnya 3 minggu telah berlalu. Akhirnya tiba saatnya untukku pulang. Pak Sami sempat menyuruhku untuk bersiap dalam waktu 4 hari untuk kembali bekerja. Tapi dengan halus aku menolaknya. Dan sepertinya dia pun mengerti jika salah satu alasan dari keputusanku ini adalah untuk menjaga jarak dengan anaknya. Aku juga sudah berpamitan dengan yang lainnya, mengatakan jika aku akan mencari pekerjaan di tempat lain. Yan, gue pulang, ujarku dalam hati dengan memasuki mobil Pak Sami. Lu kemana aja? Dari subuh gua teleponin kagak lu angkat, ujar Yan emosi sesaat setelah aku memasuki pintu rumah. Di hutan mana ada sinyal, On, ujarku santai sambil menyalakan rokok. Aku menceritakan semua yang kualami saat aku bekerja di hutan, dan Rian juga menceritakan perihal mimpinya semalam. Gue rasa Pak Dion juga,
ujar Rian sambil memegang dagunya. Aku hanya diam memikirkan apa yang diceritakan oleh Rian tentang mimpinya. Siapa tuh kakek? Emangnya apalagi yang gue bawa? Tanyaku dalam hati. Dra, jangan bilang kalau, ujar Rian dengan wajah memucat. Iya, jawabku dengan gemetar. Tinju Rian tepat mengenai pipiku. Rian membentak kepadaku. Jadi lu make tuh cewek, ah? Tolol banget lu. Aku pun membalas. Apaan sih, salah gue apa, Yung? Ujarku seraya berusaha menghindari pukulan selanjutnya. Buka celana lu. Lihat sini titik lu, ujar Rian emosi. Ngapain? Ogah, gue normal bangsat, ujarku seraya kabur ke arah dapur. Endra, lu berani make cewek sakti begitu? Titit hilang bego, umbat Rian sambil mengejarku. Sumpah Yan, kagak make tuh cewek gue, ujarku yang berhasil meraih gagang pintu depan dan berlari keluar rumah. Yah, pulang sini lu, malu-maluin dilihat orang, ujar Rian di depan pintu. Yan, di antara kita siapa yang lebih malu-maluin coba, ujarku sambil mengatur nafas. Belum sempat aku bergerak, Rian berhasil meraihku, mengapit kepalaku di ketiaknya dan menyeretku kembali ke dalam rumah. Lu kagak make tuh cewek kan? Terus kenapa tadi lu bilang iya? Tanya Rian saat kami kembali di ruang tengah. Lah, gue kira lu mau ngomong masalah gue makan daging buaya, makanya gue jawab iya, ujarku sambil mengintip ke dalam celanaku untuk memastikan apa yang diucapkan Rian. Mana? Ada nggak itu lu? Tanya Rian dengan nada penasaran. Ada cok, aman, ujarku lega. Tapi apa yang lu bawa ya, Ndra? Apa yang disuruh dikubur? Sama siapa orang yang datang ke mimpi gue itu? Tanya Rian yang kembali memasang wajah seriusnya. Yang pasti udah gue buang semua, Yan. Udahlah, cuma mimpi juga, gak usah dipikirin, ujarku sambil membakar sebatang rokok. Hari ini kebetulan Rian masuk shift malam. Dia berangkat pada pukul 10 malam. Beberapa saat yang lalu, aku hanya bersantai di depan TV dan membakar beberapa rokok sebelum tidur. Suara pintu diketuk sedikit mengejutkanku. Siapa? Ujarku sambil berjalan ke arah pintu. Klek. Bapak? Ujarku terkejut melihat orang yang ada di depanku saat ini. Apa kabar, Ndra? Ujarnya sambil menyodorkan tangan kanannya. Tanpa menjawab dan tanpa menerima uluran tangannya, aku langsung memeluknya. Masuk pak, masuk, ujarku sedikit tergugup. Sungguh tidak kusangka dia menemuiku di sini. Dengan ditemani 2 cangkir kopi, aku ceritakan semua yang aku alami selama di sini, dan beliau hanya menertawakannya dengan sangat geli. Kenapa kamu tolak? Ujarnya saat aku bercerita tentang Ida. Aku menjelaskan semuanya. Menurutku semua penjelasanku sangat menyedihkan, tapi ternyata itu semua malah membuat beliau tertawa geli. Intinya, Ndra, di mana bumi dipijak, di situ gaib dijunjung. Ngerti maksudnya? Ujarnya sambil menyeruput kopi yang mulai dingin. Iya pak, saya sudah belajar banyak di sini. Bagaimana cara kita menghargai tradisi, bagaimana menghargai leluhur, bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara menyikapi yang gaib atau tak terlihat, dan bagaimana kita mengambil secukupnya dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah semuanya akan saya terapin di kehidupan saya ke depannya pak, ujarku. Aku pun menceritakan perihal mimpi yang dialami Rian, dan dia menjawab itu adalah beliau. Beliau menjelaskan tentang maksud dari kedatangannya ke mimpi Rian. Saat janji sudah ditepati, aku harus membuang semua kenangan burukku, mengikhlaskan apa yang telah pergi, kubur semua masa lalu kelam dengan membaca salah satu surah di Al-Quran beberapa kali, mantapkan niatku untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih pak. Dengan pemahamanku yang terlalu dangkal ini, maka pasti aku akan mengartikan semua itu dengan tersurat tanpa mempertimbangkan artian tersiratnya. Malam semakin larut saat beliau berpamitan untuk pulang. Aku sempat menanyakan di mana beliau akan menginap dan menawarkan agar beliau beristirahat di rumah ini, tapi beliau menolaknya.
Sesaat dia meletakkan rokok yang dia hisap di asbak. "Saya pergi dulu, Ndra. Assalamualaikum," ujarnya. "Waalaikumsalam," ujarku termangap-mangap saat menyadari kini di hadapanku tidak ada orang. Hanya ada bekas rokok yang masih menyala di asbak yang menandakan aku tidak berhalusinasi. "Sekali lagi terima kasih, Pak," ujarku dalam hati. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Bukan berarti sama sekali tak ada gangguan yang menghampiriku. Mungkin terbiasa dan menghormati yang gaib adalah salah satu faktor aku tidak sehisteris dahulu saat pertama aku menginjakan kaki di tanah Borneo ini. Jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 11.53 saat aku memutuskan untuk pulang dari kediaman Aji di daerah Lok Tuan. Aku nyalakan motor dan berpamitan pada Aji. Jalan sepi berbukit menemani perjalananku kembali menuju rumah, hingga aku melihat ada beberapa motor yang terhenti dengan berjajar sekitar 50 meter di depanku. Bundaran Bukit Sintuk, itu nama wilayah ini seingatku. Mau balapan kah? Pikirku dalam hati. Saat semakin mendekat, ada seseorang yang melambaikan tangan padaku mengisyaratkan jika aku harus berhenti dan mematikan mesin motor. Merasa ada yang tidak beres, aku pun mematikan mesin motorku. Astagfirullah, ujarku terkejut saat melihat ke arah depan sebagai penggambaran. Jalan ini selebar kurang lebih 6 meter dan ada 2 ruas untuk 2 jalur, berarti menjadi 12 meter. 2 trotoar dengan panjang kurang lebih 1,5 meter menjadi 3 meter ya. Jika ditotal semuanya akan menjadi 15 meter. Ular piton yang teramat sangat besar seperti yang kulihat di film-film kini sedang memalang jalan di depanku, menutup 2 ruas jalan beserta trotoarnya, dan itu pun kepala dan ekornya masih belum terlihat. Dengan lingkar tubuh sebesar galon air mineral, seberapa besar dan panjang makhluk ini? Dan akhirnya kisah yang dituliskan oleh Duda Tampan tamat sampai di sini.